ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat di kitab An-Nikah, pembahasan tentang siapa saja yang boleh dilihat, siapa saja yang boleh melihat atau dilihat. Ini tentang fiqih nazar, namun nazar secara umum, bukan nazar untuk menikahi, bukan. Kita masuk ke pembahasan yang lebih luas, yaitu siapa saja yang boleh dilihat di kehidupan sehari-hari dan siapa yang boleh melihat. Dimulai dari kalimat wali abdin la muba'adin aw mushtarakin nazaru dzalika min maulatihi. Dibolehkan untuk seorang budak milik seorang perempuan, ya, diperbolehkan budak milik seorang perempuan untuk melihat pemiliknya, Jadi budak ini dimiliki oleh seorang perempuan. Ya, jadi seorang perempuan yang hurrah, yaitu yang merdeka, memiliki seorang budak. Maka budak ini boleh melihat perempuan itu, melihat pemiliknya, malikah, yaitu maulahnya. Melihat wajah, melihat pundak, melihat tangan, melihat kaki, kepala, betis pemiliknya. Ya. Selama la muba'adin au mushtarakin. Selama budak ini bukan muba'ad, bukan pula mushtarak. Selama budak ini dimiliki oleh satu orang saja. Muba'ad di sini ini. Muba'ad adalah budak yang statusnya setengahnya bebas, setengahnya budak. Jadi muba'ad itu setengah-setengah. Ya, setengahnya itu merdeka, namun setengah diri itu masih sebagai budak. Ya. Kalau setengahnya merdeka dan setengahnya masih budak, maka ini tidak boleh budak ini nazar atau melihat ke sayyidahnya atau tuannya yang perempuan, pemiliknya yang perempuan. Au mushtarak, atau budak ini berserikat, kepemilikannya berserikat, kepemilikan terhadapnya berserikat. Boleh jadi seorang budak itu memiliki lebih dari satu pemilik. Ya, ada dua pemiliknya, yang mana budak ini bergantian hari untuk melayani tuannya di rumah tuannya. Maka budak yang mushtarak, yang memiliki lebih dari satu pemilik,
dia tidak boleh melihat ke pemiliknya kalau pemiliknya adalah perempuan. Jadi khusus ini budak yang pemiliknya adalah perempuan, hanya satu orang saja khalas, dan bukan separuhnya statusnya merdeka. Taib. Wa kadza ghairu ulil irbati. Begitu juga dengan orang yang tidak memiliki hajat kepada perempuan. Itu boleh melihat ke perempuan. Ya, boleh melihat ke perempuan ajnabiyah, perempuan non mahram. Maksudnya ghairu ulil irbah, yaitu memang tidak memiliki pengaruh syahwat di hatinya kepada perempuan. Dicontohkan di sini ka'innin wa kabirin wa nahwihima. Seperti innin, yaitu yang lemah syahwat, yang memang tidak memiliki syahwat. Kabirin, laki-laki yang tua sekali, sangat tua yang tidak memiliki syahwat. Walaupun umumnya orang laki-laki udah tua yang masih memiliki syahwat, tetapi ini tua yang memang betul-betul tidak ada syahwatnya, tidak ada keinginan untuk perempuan, khalas, dia sudah memikirkan penyakitnya murni, dia sudah tidak ada keinginan lagi. Maka ini boleh untuk melihat ke perempuan dan semisalnya. Atau dikatakan dalam syarah Muntahal Iradat, wa ka maridin la syahwatalah, seperti orang yang berpenyakit, yang penyakit tersebut menyebabkan dia enggak punya syahwat kepada perempuan. Maka ini tidak berdosa melihat ke perempuan, ya, lawan jenis. Kemudian kata Ibn Al-Futuhi rahimahullah, wa yanzuru mimman la tushtaha ka'ajuzin wa barzatin wa qabihatin wa nahwihinna. Yanzur mimman la tushtaha, seorang laki-laki boleh melihat ke perempuan yang la tushtaha, yang tidak memungkinkan diri untuk menginginkannya, yang la tushtaha yaitu yang tidak diinginkan. Maksudnya tidak diinginkan, ya orang kalau ngelihatnya itu emang enggak pengen gitu loh. Seperti ka'ajuz, perempuan tua. Tua di sini yang memang ketuaannya itu membuat mungkin kulitnya atau wajahnya atau tanda-tanda penuaannya itu membuat orang itu tidak ada kepikiran untuk syahwat terhadapnya gitu. Ya, mbah putri yang memang sudah tua gitu. Dan penuaannya itu membuat orang tidak ada keinginan untuk menyukainya, pun menyukai secara seksual tidak ada. Ya, makanya seperti ini boleh dilihat. Seperti ini boleh dilihat oleh laki-laki normal seperti kita, boleh. Ya. Kayak dikatakan wa yanzuru mimman la tushtaha ka'ajuz. Seorang laki-laki boleh melihat ke perempuan yang tidak memungkinkan untuk diinginkan, seperti perempuan ajuz wa barzah. Barzah di sini ya mungkin perempuan yang relatif atau bukan relatif, umumnya orang tidak menginginkan untuk menikah dengannya. Ya. Entah karena hal lain selain dari penuaan. Wa qabihah, ugly, yaitu yang perempuan yang buruk rupa. Perempuan yang buruk rupa, jelek rupanya. Ya bukan karena menjelekkan perbuatan Allah menciptakannya, tetapi memang tidak ada baiknya sama sekali fisiknya. Entah cacat, entah taringnya kelihatan atau gimana, atau wajahnya memang tidak menyenangkan, ya, akan ada seperti itu. Maka ini boleh untuk melihatnya. Ya, wa nahwihinna, dan yang semisal mereka. Baik. Sebenarnya disebutkan dalam surat An-Nur, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Jadi perempuan-perempuan yang
tidak ada potensi laki-laki untuk menikahinya gitu loh. Ya, yang seperti ini diperbolehkan untuk dilihat. Wa amatin ghairi mustamatin ila ghairi auratis salatin. Dan juga diperbolehkan laki-laki untuk melihat ke budak perempuan yang tidak sedang dijual. Budak perempuan yang tidak sedang dijual. Walaupun budak perempuan yang tidak sedang dijual, ada budak perempuan, maka boleh dilihat. Tapi budak memang sekarang tidak ada. Tapi itu tadi masih pembahasan bolehnya melihat ke beberapa orang-orang atau perempuan-perempuan ini. Sekarang berikutnya dikatakan oleh Ibnu Najjar Al-Fatuhi rahimahullah, wa yahrumu nadharu khasiyyin wa majbubin wa mamsuhin ila ajnabiyatin. Diharamkan bagi khasi, bagi majbub dan bagi mamsuh untuk melihat ke perempuan non mahram. Siapa tiga orang ini? Khasi itu maqtu'ul khasiyatain. Apa itu? Yaitu orang yang testisnya itu cacat, ya hilang, tidak punya testis. Ya. Tidak punya testis. Keduanya, ya. Maka ini tetap haram melihat ke non mahram. Karena kecacatan tidak memiliki testis itu tetap ya membuatnya masih memiliki syahwat. Wa majbub, begitu juga dengan majbub. Majbub maqtu'udz zakar. Orang yang zakarnya terpotong. Atau memiliki cacat di zakarnya. Kenapa haram? Karena terpotongnya zakar itu tidak melazimkan hilangnya syahwat. Ya, sehingga haram atasnya untuk melihat ke perempuan non mahram. Wa mamsuhin. Nah, ini mamsuh paling parah. Zakarnya kepotong dan testisnya tidak ada. Atau kepotong juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka walaupun zakarnya terpotong, bahkan juga testisnya juga sama halnya, bukan berarti dia hilang syahwatnya. Maka ibrahnya di sini adalah adanya syahwat atau tidak secara absolut. Gitu loh. Dari semua hukum-hukum ini, kenapa ada yang dibolehkan, kenapa ada yang tidak bolehkan, itu ditinjau dari posibilitas syahwat absolutnya. Kenapa boleh laki-laki ngelihat ke perempuan tua yang sudah keriput? Boleh ngelihat wajahnya boleh. Ya. Kenapa begitu? Karena sudah tidak mungkin ada syahwat terhadapnya. Kemudian perempuan qabihah walaupun jelek itu ada yang relatif dan ada yang absolut ya. Tapi jelek yang absolut lah. Maksudnya nggak mungkin ada laki-laki yang menginginkannya. Itu juga boleh untuk dilihat. Ya. Dan di sini tidak boleh melihat non mahram bagi orang yang khasi, majbub dan mamsuh. Khasi maqtu'ul khasiyatain, yaitu yang kedua testisnya itu ya sakit atau hilang, itu tetap memiliki syahwat, posibilitas untuk menginginkan perempuan. Begitu juga yang maqtu'uz zakar, yang zakarnya itu terputus atau cacat, maka yang seperti itu juga tetap haram melihat ke non mahram. Begitu juga yang terputus keduanya, baik zakarnya maupun testisnya. Ila ajnabiyatin, haram melihat ke perempuan non mahram, walau imra'ata sayyidihi, walaupun ke istri tuannya, walaupun dia budak. Dia ini budak
dan zakarnya terpotong. Budak bagi seorang pria, dia tetap tidak boleh melihat ke istri tuannya, enggak boleh. Budak tidak boleh melihat ke istri tuannya. Ya, Al-Athram berkata, ista'zama al-Imam Ahmadu dukhul al-khasiyani 'ala an-nisa. Ya. Kata Al-Athram, Imam Ahmad menganggap masuknya seorang pria yang memiliki testis terpotong itu hal yang besar kalau misalnya dia itu masuk ke area perempuan, masuk ke kamar perempuan atau rumah perempuan, ya, berkhulwat, itu enggak boleh. Ya, maka dikatakan li'anna al-'adwa, ini kata Ibnu Aqil Al-Hanbali, li'anna al-'adwa wa in ta'attala aw 'udim fa syahwatur rijali la tazulu min qulubihim. Karena anggota tubuh tersebut, yaitu testis dan juga penis zakar, itu walaupun ta'attal, non aktif misalnya, au udim, atau tidak ada, mungkin karena sakit atau tragedi kejadian, maka syahwatnya laki-laki itu tidak hilang dari kalbu mereka. Bahkan asalnya syahwat ia di kalbu. Ya. Ya, wala yu'manu tamattu'u bil qiblati aw ghairiha. Maka tidak aman untuk laki-laki itu menikmatinya dengan mungkin mencium atau lainnya. Taib. Walidzalika la yubahu khalwatul fahli birratqa'i minan nisa'i li hadhihi al-'illah. Oleh karena itu tidak boleh juga al-fahl, yaitu laki-laki masih muda, masih sehat, bagus syahwatnya, ya. Itu tidak boleh berkhulwat dengan perempuan yang ratqa. Perempuan yang farjinya berpenyakit atau farjinya itu non aktif, ya. Karena hal ini, gitu loh. Jadi perempuan yang sudah misal lemah syahwat atau punya penyakit sehingga farjinya itu mungkin tidak seaktif dulu lagi, apalagi perempuan yang masih memiliki syahwat walaupun bagian rahimnya telah disteril, dan laki-laki ini ternyata fahl, yaitu dia memiliki gejolak yang tinggi dan libido yang tinggi mungkin, atau masih muda, maka tidak boleh berkhulwat dengannya. Taib. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa lagi orang-orang yang diperbolehkan untuk melihat non mahram, karena ada beberapa kondisi, ya, perempuan laki-laki yang diperbolehkan untuk melihat beberapa non mahram karena ada beberapa kondisi yang melazimkan hal itu. Jadi dikatakan di sini wali syahidin wa mu'amalin nadharu wajhi mashhudin 'alaiha wa man tu'amiluhu wa kaffaiha lihajatin. Boleh untuk lisyahid, untuk seorang saksi. Syahid di sini saksi di sini maksudnya saksi pengadilan. Wa mu'amalin, orang yang diajak untuk bermuamalah dan berakad muamalah. Ya, macam bermuamalah ini lebih luas lagi, ya. Nanti dijelaskan. Boleh keduanya untuk melihat nazar wajhi masyhudin 'alaiha wa man tu'amilu, untuk melihat wajah yang menjadi saksi atau wajah sebagai saksi, dan juga boleh melihat orang yang perempuan ini bermuamalah dengannya.
Wa kaffaiha, juga boleh melihat kedua telapak tangannya, kaf dan wajah. Dan ini lihajah, karena ada hajah, karena ada hajat, kebutuhan. Maka dikatakan syahid itu saksi. Ya, syahid itu saksi. Syahid boleh melihat ke wajah orang yang diberi saksi untuknya. Ya. Jadi syahid di sini saksi. Ya, melihat wajah orang yang disaksikan untuknya. Atau sebaliknya kalau misalnya hakim, ya misal, tapi kalau misalnya saksi itu, kalau misalnya saksi ya, itu kan kalau saksi zina itu tidak bisa dari perempuan. Atau saksi di hal lainnya mungkin bisa dengan perempuan. Satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan misalnya. Namun di negara kita perempuan dan laki-laki disamakan dari segi saksinya. Minimal dua saksi. Nah, dua saksi ini kalau di pengadilan sama aja laki atau perempuan dijumlahkannya. Ya, saksi perempuan satu, saksi laki-laki satu misalnya, maka ini dianggap dua saksi. Ya, sebenarnya semestinya saksi perempuan itu minimal dua untuk mewakili satu orang laki-laki. Nah, ala kulli hal di sini, ya, karena ada hajat, maka saksi itu boleh dilihat. Atau yang disaksikan untuknya itu juga boleh dilihat. Karena apa? Karena hajat. Wa mu'amalin, dan laki-laki yang dijadikan objek muamalah dalam akad bai', jual beli, dalam akad ijarah, sewa jasa dan lain-lainnya, maka diperbolehkan ketika bermuamalah jual beli untuk melihat ke wajah penjualnya atau sebaliknya, wajah pembelinya. Ya, dalam muamalah itu diperbolehkan. Tapi sebatas hajatnya atau melihat ke kafnya. Namun kalau misalnya dalam suatu muamalah yang tidak memerlukan melihat wajah, maka kembali ke asal, tidak boleh. Ya. Dan tidak semua jual beli memerlukan melihat siapa? Lawan objek atau objek muamalahnya. Kalau di zaman beliau rahimahullah atau di zaman dahulu, namanya jual beli nggak ada yang online pastinya. Listrik aja dulu belum ada mungkin ketika beliau hidup. Apa penulis ini hidup, listrik belum ada. Maka dulu jual beli itu mau nggak mau ketemu, baik antara wakil dengan penjual atau pembeli langsung dengan penjual atau sebaliknya wakil penjual dengan pembeli dan seterusnya. Maka mau nggak mau zaman itu pasti bertemu. Dan karena hajat perlu mengetahui kepada siapa dia bermuamalah, maka boleh melihat ke wajahnya untuk mengidentifikasi oh ini orangnya, atau ke kedua telapak tangannya melihatnya. Namun zaman sekarang itu tidak harus. Kadang-kadang bahkan bukan merupakan suatu kebutuhan untuk melihat siapa orangnya. Apalagi perdagangan via online. Perdagangan via online. Tapi kalau memang ada hajat, maka boleh. Kalau memang ada hajat, maka boleh. Dalam masalah muamalah. Contoh, kita misalnya perlu dilihat di bandara, misalnya mau pergi keluar kota atau keluar negeri, maka dibuka maskernya atau dibuka cadarnya. Terutama kalau pergi keluar negeri, dibuka cadarnya. Ya. Maka ini boleh dilihat oleh petugas. Petugas yang berkepentingan saja, tidak untuk seluruh orang. Petugas yang berkepentingan saja, maka itu boleh. Ya, begitu juga misal muamalah, misal dia menyewa
kontrakan atau rumah atau kos-kosan dari pemilik kontrakan dan juga dari Pak RT karena ada hajat, maka diperbolehkan melihat KTP yang di situ ada wajah perempuan yang menyewanya, maka ini boleh. Ya, untuk hajat. Begitu juga misal polisi, misal perlu mengidentifikasi orang-orang yang memberi keterangan dan semisalnya. Maka ini hal-hal yang sebenarnya merupakan hajat, ya itu boleh. Tapi itu sebatas hajat dan orang yang berkepentingan. Ya, mau bikin KTP ya misalnya. Maka kemudian pihak yang memoto itu kan otomatis lihat. Maka boleh hal seperti ini. Ya. Baik. Kemudian lihajah karena adanya hajat. Namun menukil Harb dan Al-Kirmani, dan Muhammad bin Abi Harb menukil riwayat dari Imam Ahmad. Fil ba'i'i yanzuru kaffaiha wa wajhaha in kanat ajuzan rajautu wa in kanat syabatan tushtaha akrahu dhalik. Imam Ahmad menyatakan dalam suatu riwayat dari Harb, Al-Kirmani dan Muhammad bin Abi Harb, ketika itu tentang seorang pedagang apakah melihat ke kedua telapak tangan pembeli perempuan dan melihat wajahnya, maka kata Imam Ahmad, in kanat ajuzan rajautu. Kalau misalnya perempuan tersebut adalah perempuan ajuz yang sudah tua, pembelinya sudah tua, maka rajautu. Oke lah, enggak masalah. Saya melihat wajahnya atau kedua telapak tangannya. Wa in kanat syabatan, tapi kalau ini masih muda dan tushtaha dan kemungkinan untuk mengumbar atau membuat syahwat itu bangkit, maka akrahu dzalik. Aku tidak menyukainya walaupun dalam urusan dagang atau muamalah. Begitu.